Ada keragaman. Hah? Yang saya hormati Bapak-bapak anggota DPRD Kota Pasuruan, yang saya hormati Bapak peserta demo. Kali ini yang masuk izin di kita adalah dari LSM Penjara Indonesia, tentunya Bapak-bapak aparat keamanan, utamanya dari Polres Kota Pasuruan, mendengar disyukur dari Allah Subhanahu wa taala karena kita berharap hidayahnya hari ini kita masih kita sehat, sehingga kami dari anggota DPRD Kota Pasuruan yang berkuasa representasi dari masyarakat Kota Pasuruan bisa menemui Bapak dari LSM Penjara di forum di Eropa Ruang paripurna yang terhormat ini dengan keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selanjutnya, selawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena berkat sunnah ajaran yang benar sebagai representasi dari masyarakat Kota Pasuruan yang kebetulan hari ini di 2014-2015 ini diberi kepercayaan oleh masyarakat Kota Pasuruan sehingga bisa menjadi wakil dari masyarakat, yaitu sebagai ini adalah kali kedua kami merasa terhormat kolektornya di Unus. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan kalau belum kenal nama saya Muhammad Rahman, terakhir 7 tahun 73 tahun yang lalu. Tahun 73 baru saya 73, tapi baru waktu selepas saya kemarin saya ulang tahun yang 41. Dan alhamdulillah kembali sehat, saya bisa hadir dengan bapak-bapak dan seluruh hadirin terutama di gedung perwakilan rakyat yang merupakan rumah rakyat. Saya merasa terhormat dan merasa nyaman di sini karena sebenarnya ini rumah saya. Ini kan rumah rakyat, Pak. Sebenarnya yang di luar saya suruh masuk, tapi saya jamin tidak akan melakukan kegiatan yang disebabkan nanti. Karena mereka sudah punya hak untuk rumah. Ini rumah rakyat. Itu mungkin yang saya sampaikan pertama. Berkenaan dengan masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat pada saat ini, memang persoalan viral ini sudah menjadi isu nasional. Jadi jujur saja, kami tidak akan jadi di sini. Kemarin kita sudah melaksanakan aksi di situ Bondo, di Jember. Ini di daerah Pasuruan. Besok mungkin ke Lamongan, Bojonegoro, dan itu akan kita jadikan isu nasional. Karena selama ini kita melihat bahwa seakan-akan yang namanya peraturan Kapolri itu mandul, Pak. Mungkin padahal kita tahu bahwa perundang-undangan atau segala sesuatu produk undang-undangan adalah yang membentuk rakyat. Artinya perwakilan DPR, yang artinya DPR punya hak untuk punya kewajiban untuk melaksanakan hal itu. Tapi selama ini seringkali dinafikan. Saudara-saudara, kita
tidak akan nyaman kalau memang masih muncul yang namanya kolektor. Jadi itu menjadi satu wacana yang tidak bisa dibiarkan. Untuk itu pada kesempatan kali ini, agar juga masih banyak teman-teman yang mau menyampaikan, tapi pada prinsipnya yang ingin saya sampaikan, kami atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Penjara Indonesia ada beberapa poin yang menjadi rekan kami kalian di sini. Pertama, pengungsian adalah fungsi wakaf itu sendiri. Nanti bapak-bapak teman-teman bisa membaca bahwa wakaf itu isinya diantaranya adalah yang paling sering terjadi di saat terjadinya mau terjadi eksekusi. Posisi kepolisian hanya sebagai pemantau, bukan sebagai orang yang terlibat dalam eksekusi, ada sebagai pemantau saja. Tapi yang nantinya terjadi adalah kadang-kadang justru kejadian yang saya ini bahasa-bahasa oknum. Kami tidak menyebut bahasa kepolisian secara institusi, tapi secara oknum itu terjadi, sehingga fungsi polisi yang harus mengayomi rakyat itu salah. Jadi pada kesempatan ini adalah penekanan fungsi pemberlakuan dengan undang-undang tepat ini nanti kepada keputusan Kapolri. Terus yang kedua, terkait masalah maraknya HM di Pasuruan khususnya. Kita tahu bahwa HM ini adalah lembaga yang berbadan hukum, yang sudah barang tentu banyak aturan-aturan lain yang berlaku ketika seseorang melakukan transaksi dengan konsumen. Tapi seringkali kita temukan bahwa yang namanya konsumen seringkali berkorban. Pada kenyataannya, kita bisa memberikan satu pemahaman bahwa ketika seorang surveyor dari finance dapat informasi seseorang untuk menawarkan jasa kredit sebuah kendaraan, tentunya dia harus hati-hati. Prinsip kehati-hatian seorang verifikasi atau tim surveyor dari finance itu menjadi penting. Ketika kita menjadikan sebuah perjanjian semua oke, artinya antara konsumen dengan arum, kita melihat ini layak saya kasih kredit orang ini. Tidak kemudian dengan pola tingkah seorang supervisor tahu, surveyor itu memberikan penentu bahwa dia sebenarnya tidak mampu untuk kredit ini, tapi dikasih mampu. Tidak semuanya itu. Nah, kalau kepada akan terjadi, itu artinya antara konsumen dengan finance kan semua sudah sama-sama setuju. Artinya saling mempercayai trust yang kita bangun. Kamu tak kasih kredit, kamu wajibkan bayar. Saya sama percaya. Dengan waktu 3 tahun seperti itu, tapi pada praktiknya sebelum genap 3 tahun sudah dieksekusi. Artinya inilah yang menimbulkan bahasa-bahasa preman seperti itu. Sehingga itu harus dikurangi. Itu kedua. Terus yang ketiga, DPR selalu institusi yang memang menjadi wakil kami di daerah. Jadi wakilnya rakyat. Ini saya rasa sudah seharusnya segera merazia tentang izin finance. Karena mereka ternyata tak ubahnya lima darat Pak. Finance lima darat. Dia tidak pernah membayar pajak. Saya hanya bikin usaha, tapi seharusnya yang menjadi kewajiban bayar pajak tidak harus dilakukan. Kami bisa menghitung satu finance saja, contohnya Adira atau Bo, dalam 1 hari melalui jasa penjualan produk, yang produk dan sebagainya, 1 bulan. Kita bisa setiap bulan ada. Ini menjadi salah satu PR besar bagi dewan bagaimana dia bisa mengaudit kewajiban pajak yang dilakukan oleh leasing itu sendiri. Taruh kalau kita taruh satu kendaraan unit 100 atau 200 berapa pendapatan yang dapat oleh daerah, sehingga menjadi pemasukan. Dan saya juga prihatin karena seakan-akan kalau tidak ada kegiatan kita melaporkan seperti ini, seakan-akan tidak ada masalah, tidak ada juga aja. Ngapain saya buat pajak? Ini saya bisnis saya sendiri. Dia kan terikat dulu dengan daerah. Kalau mereka tidak mau bayar pajak, silakan usir mereka dari kota Pasuruan. Bubarkan kantor polisi itu. Saya rasa soal itu yang mungkin
dari paparan-paparan yang perlu saya sampaikan nanti tidak ada memberikan satu tambahan karena pada prinsipnya kita adalah forum bersama. Kemudian dari beberapa yang dari Banyuwangi datang, dari Situbondo datang, kemudian dari Ujungkoro, dari Tuban Lawang yang datang semua. Ini demi memberikan aspirasi atau memberikan masukan kepada teman-teman berada di sini sehingga ke depan kita sama kami bersama adalah memberikan rasa nyaman kepada kami, jawaban yang nyaman yang menyusukan hati bagi kami. Anggotanya yang kami hormati, yang terhormat Bapak Kapolres, sementara ini yang diwakili oleh Bapak Wakapolres beserta anggotanya yang di luar. Perkenankanlah kami untuk memperkenalkan kami Ketua Forum Bersama LSM Kota dan Kabupaten Pasuruan, yang mana pada hari ini telah diundang oleh Ketua LSM Banjara. Kami menghormati atas gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Ketua LSM Banjara yang hadir ini. Di sini ada Berjafar, mungkin baru kenal, dari Situbondo, dari Bojonegoro, Tuban. Kami sangat prihatin, Bapak Ketua DPR beserta anggotanya. Kami tahu di sini masih belum terbentuk bagian-bagian komisi. Ini mungkin ada kaitannya dengan komisi hukum, tapi tidak mengurangi hormat saya kepada beliau Bapak Kapolres yang diwakili dan Bapak Ketua DPR beserta anggotanya. Di sini kami tekankan, tadi saya sudah memohon kepada beliau Bapak Kapolres, khususnya di Kota Pasuruan ini, mohon jangan ada satu pun anggota yang menjaga di semua leasing kota ini. Kalau ada anggota yang jaga satu, ini mata masyarakat, segala sesuatunya masyarakat akan takut. Padahal Hadira, SIF, PAS dan lain sebagainya itu sudah berbadan hukum. Tapi kenapa fidusia kok tidak diterapkan di mata masyarakat? Sedangkan masyarakat kalau beli sepeda motor dengan uang muka 2 juta dan lain sebagainya, itu perjanjian notaris tidak langsung menghadap ke notaris, hanya legalisir, tidak dibacakan, tiba-tiba suruh menandatangani. Saya sangat prihatin, pernah pas itu saya segel, saya rantai semua karyawan saya keluar karena keterlaluan. Anak perempuan sekolah Semea Manggarai kelas 3 pulang dari sekolah dijemput oleh kolektor jam 9 malam, tidak dikeluarkan, disekap di dalam karena tidak mau menindaklanjuti berita acara penyitaan sepeda motor. Padahal sepeda motor ini atas nama bapaknya. Sang anak takut mencari ke sana kemari, akhirnya saya segel. Di situ Kapolres pada waktu itu datang, Buani Kapolresnya datang, Pak Husin. Waktu itu Jupiternya sudah keluar. Tidak, Bapak Kapolres, saya tidak butuh sepeda hari ini. Saya butuh penerapan yang baik. Saya butuh undang-undang hukum diterapkan di Kota Pasuruan. Tidak salah sudah 9 tahun yang lalu, 9 bulan yang lalu. Makanya tadi saya minta kepada beliau Bapak Kapolres agar diundang semua leasing yang ada di Polres. Di samping itu di sini kalau sudah terbentuk masalah komisi-komisi bagian hukum, kami mohon kepada Bapak Ketua DPRD untuk diundang semua leasing yang ada. Namanya fidusia untuk menyita orang. Jaminan yang dikreditkan itu tidak semata-mata dengan cara kolektor. Yang Pasuruan, Hari Raya Banyuwangi itu di situ Bondo, tidak pas di situ Bondo. Ini sudah menyangkut masalah nasional, bukan menyangkut masalah kota, nasional. Kalau perlu mungkin saya akan demo juga, akan sowan ke Bapak Kapolri nanti dalam persoalan ini. Tidak bisa, karena di sini sudah teman-teman LSM Banjara sudah punya penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 oleh Kapolri bahwa penyitaan itu harus dilakukan oleh aparat terkait atau pengacara atau lawyer
sudah diberikan kuasa, itu pun lawyer tidak semata-mata seenaknya sendiri menyita. Kami bukan orang hukum, cuma sedikit-sedikit ngerti. Mungkin ada Jafar mungkin yang lebih mengerti. Kalau orang mau nutup suruh bayar 1,5 juta. Ini biaya penarikan. Pernah ini terjadi di Wong. Kurang 7 bulan namanya Pak Samsuri. Orang rebunan itu. Akhirnya disita dipakai anaknya kurang 7 bulan. Perempuan dirampas di Medan Baru. Sepedanya langsung dikirim ke Malang. Saya datang. Di sana ketemu dengan salah satu oknum anggota Polri. Kenapa kok bisa begini ya? Saya harus tanya sama sampean, Pak. Kenapa sampai harus tanya di sini? Kalau memang Bapak mau mengajak saya ke Polres, silakan. Akhirnya saya bagaimana? Dengan rasa berat hati, saya minta bantuan kepada anak saya. Nak, kamu ini DPR, datang sekarang ke Wong. Ini Ustaz Saifuddin masih belum datang. Ayo kamu mumpung belum jadi DPR. Nanti kalau jadi DPR, supaya punya jiwa membantu pada rakyat, saya juga datang. Akhirnya dikeluarkan, saya torokin dulu, membayar 7 bulan itu. Saya tidak mau membayar biaya penarikan. Kasihan rakyat. Mana rakyat bisa lumayan hidup ekonominya ada dibantai dengan nilai 17 juta, hampir 21, kurang 6 bulan ya, rampas begitu saja. Kami sangat sebenarnya berat sekali masuk di gedung DPR, ketemu dengan anak, ketemu dengan keponakan. Tapi ini demi kepentingan rakyat, sangat terpaksa saya harus membantu teman-teman LSM penjaranya. Sekian saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Ja'far Al-Bubri dari Asbagus Situbondo. Jadi singkat saja mengenai aksi premanisme yang mengatasnamakan dekonektor, kami yakin kawan-kawan Dewan sudah tahu. Cuma yang kami inginkan bagaimana DPRD Kota Pasuruan ini agar supaya tidak tutup mata mengenai hal ini. Karena kami pengalaman di Situbondo ketika tahun 2011, kami ada beberapa orang sepedanya diambil di jalan. Lalu pada saat itu kami telepon beberapa kawan-kawan di Dewan, dan alhamdulillah ketika kawan-kawan anggota Dewan datang ke kantor kita, kemudian kendaraan itu diberikan karena anggota Dewan. Intinya yang kami inginkan bagaimana masalah ini agar supaya dibikinkan payung hukum mengenai hal ini, karena selama ini kan tidak ada payung hukum. Kemudian yang kedua, kami meminta kepada anggota Dewan untuk membuat pansus, kan begitu Pak. Walaupun buat pansus ini tidak mudah, karena syaratnya membuat pansus harus ada 7 anggota dari lintas fraksi, kan begitu. Tapi minimal, walaupun tidak bisa membuat pansus, minimal langkah awal bagaimana Dewan ini membuat hearing rapat kerja, itu saja. Jadi sama-sama dilibatkan dari pihak yang dipanggil, dari pihak kepolisian dipanggil, dan juga perwakilan masyarakat dipanggil, agar masalah ini bisa begitu saja. Karena kalau masalah ini dibiarkan berlarut-larut, akan ada aksi premanisme, makin lama makin ada. Di sini kami meminta kepada anggota Dewan, wabil khusus kawan-kawan anggota Komisi Hukum, agar supaya secepatnya membuat rapat kerja, hearing rapat kerja minimal. Kalau buat pansus mungkin agak bisa Pak, karena harus ada persetujuan dari interpelasi. Tapi minimal bagaimana membuat rapat kerja dan memanggil semua pihak yang terkait dengan hal ini, agar supaya dimintai pertanggungjawaban, agar supaya aksi ini tidak terjadi lagi di mana-mana. Kami kesian kepada kepolisian, iklannya tidak ada hal ini. Mungkin itu saja dari kami, dan semoga pertemuan kita ini mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi wakil rakyat betul-betul memperhatikan apa yang diaspirasikan oleh masyarakat. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Pasuruan, dan yang saya hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Pasuruan. Kami
datang ke Dewan Wakil Pak. Jadi beberapa hari yang lalu kami menemukan anak didik pada saat dia mau sekolah di jalan. Dia dipaksa untuk menandatangani berita acara serah terima. Setelah berita acara serah terima ini ditandatangani yang anak didik ini, kurang lebih dia masih di sekolah SMA kelas 1. Disuruh tanda tangan, setelah menandatangani anaknya dikelempar sepeda motornya dibawa. Akhirnya anak tersebut tidak sekolah. Kita prihatin Pak Dewan melihat kondisi real yang seperti itu. Setelah kita melaporkan kepada institusi kepolisian, katanya terlindungi oleh undang-undang juga. Mereka sudah mendaftarkan ke jaminan fidusia. Setelah kita proses, sementara ini kreditor 39 pasal 18 itu sudah dilarang. Draft yang sudah ditentukan di awal oleh pelaku usaha dan tidak pernah dibacakan. Bapak di ACC silakan dilihat dulu, cuma dilihat aja. Nah, setelah dilihat itu barulah terbit akte notaris. Dari mana terbit akte notaris? Katanya dari kuasa konsumen kepada supplier. Dari kuasa konsumen kepada supplier, setelah itu bisa terbit akte fidusia. Nah, akte fidusia ini terbit setelah kredit ini macet baru dilahirkan. Kalau seperti ini gimana Pak? Padahal kalau kita mengacu pada peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia jelas. Pelaku usaha bila kredit tersebut macet, pelaku usaha berhak untuk mengajukan permohonan kepada tingkat Kapolres pada tingkat kota dan kabupaten. Kalau pada tingkat Jawa Timur melakukan permohonan kepada Kapolda. Setelah Kapolres atau Kapolda menerima permohonan tersebut, barulah dia merekomendasikan kepada Kabag Hukum. Setelah Kabag Hukum merekomendasikan bahwa saya diteliti dokumennya lengkap, dikembalikan lagi. Prosesnya masih panjang, Pak. Kita sudah mempelajari. Tapi sekarang enggak. Bajingan. Kita kasihan Pak. Bajingan mereka itu. Anak bangsa sih kasih disita, anaknya ditelantar. Kalau anaknya dengan seperti itu ada gimana perasaannya? Yang ujungnya orang tuanya punya hutang tahu. Itu Pak. Jadi kami datang di sini Pak Gun, mohonlah DPRD Kota Pasuruan membuat perda ini satu sendiri supaya membentuk BPSK khususnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK itu Pak, di kota lain masih sudah ada, di Pasuruan masih belum ada, Surabaya sudah terbentuk. Insya Allah sudah Mas Habib sudah pernah di lembaga perlindungan konsumen sebelum dia mendaftar anggota dewan. Mungkin dia sudah ngerti. Dan tidak perlu saya gurui produkan belajar di pelangi dari Jadi semuanya baca harapan kami mohon didengar permohonan kami, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi yang sinergi antara masyarakat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum yang saya hormati pimpinan sementara anggota DPRD, yang saya hormati sahabat-sahabat saya rekan-rekan ASN yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas aspirasi yang disampaikan kepada kami. Yang pertama, fenomena ini menjadi fenomena yang sangat luar biasa karena beberapa bulan yang lalu kita masih teringat melalui Komisi 2 DPRD Kota Pasuruan pernah memanggil seluruh lisi yang ada di Kota Pasuruan untuk membahas masalah ini, tapi belum ada sebuah keputusan atau sebuah payung hukum yang jelas untuk menangani masalah ini. Sebetulnya masalah ini cukup kuat payung hukumnya. Sebetulnya ada undang-undang tentang bagaimana melakukan penyitaan, ada undang-undang tentang bagaimana melindungi hak konsumen. Dua payung hukum ini sebetulnya sudah sangat jelas. Jika seorang debitur melakukan manifestasi terhadap kreditur, itu memang melanggar sebuah perjanjian. Tapi dalam ini saya melihat para leasing RIF menutupi lubang dengan masalah yang baru, melakukan penyitaan dengan berbau premanisme. Kita tahu semua yang berhak melakukan penyitaan adalah pengadilan atau aparat. Dalam hal ini kepolisian nanti tentunya mendapat izin dari pengadilan. Tapi dalam semua kasus-kasus yang ada di Kota Pasuruan, seperti kasus-kasus penyitaan sepeda motor yang umumnya kita dengar, tidak ada prosedur seperti itu. Para leasing itu menggunakan debt collector langsung menyita sepeda motor yang ada di debitur di tempat kejadian saat ketemu ini. Nah, ini bukan masalah apa. Kalau yang disita itu yang waktu itu memakai sepeda motor itu adalah anak-anak sekolah, anak-anak didik kita yang sekolah, bukan masalah penyitaannya. Saya memikirkan bagaimana tadi disampaikan oleh Bapak seperti ini, Pak Lukman. Memang kalau debt collector itu secara hierarki undang-undang aturan itu memang tidak bisa dihapus. Debt collector apa artinya debt collector? Departemen Penagihan adalah suatu departemen memang di dalam suatu institusi atau kelembagaan, yaitu masuk di bank atau masuk di leasing. Nah, akan tetapi kadang memang Bapak-bapak sekalian, kata-kata debt collector ini beridentitas dengan premanisme atau seperti itu yang terjadi memang. Tapi kalau debt collectornya sendiri memang sulit untuk dihapuskan karena ada suatu departemen saja. Tapi kalau oknum premanisme yang mengatakan debt collector itu yang biasa terjadi. Ya, tadi sudah disampaikan benar tadi anak sekolah tadi tiba-tiba dia ambil sepeda, ini berarti premanisme, murni premanisme. Karena ini adalah keterkaitan dari perdata yang akan berubah menjadi suatu pidana. Perdata adalah hubungan hierarki antara jual beli atau pinjam pinjam, akan tetapi begitu diambil secara paksa itu berubah menjadi pidana. Nah, maka dari itu memang kita sudah pernah sorting ya, sebelum kegiatan-kegiatan ini berlaku itu dulu dalam sorting di khususnya di Selinda dengan Demarni ya. Memang informasi yang sudah saya terima itu mempunyai planning akan dibentuk suatu PPSK, akan
Kemudian yang terakhir, Bapak Siswa sekalian,